Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Langit Pitu. Sahabat-sahabat, saudara-saudaraku dimanapun berada, saya akan menayangkan beliau adalah ketum dari PWLS Laskar Sabilillah yang diwawancarai oleh seseorang di Pandeglang, Banten. Beliau sangat santun, sangat sopan, dan sangat beradab. Tidak seperti ceramahnya para Kabid Debolowi yang mereka berkoar-koar tanpa adab, tanpa santun, apalagi sopan. Kita saksikan, inilah tayangannya. Itu adalah satu organisasi yang dibentuk oleh ulama-ulama NU dan ulama-ulama dan warga NU dalam rangka menjaga NKRI, menjaga daripada tanah air, menjaga bangsa dan negara, menjaga muruah, harga diri dan kehormatan daripada bangsa, dan menjaga para ulama, termasuk menjaga nasab daripada baginda Rasulullah SAW supaya tidak dikotori oleh orang lain, dan supaya NKRI ini warnanya itu tidak berubah sesuai yang diamatkan oleh para leluhur, seperti yang diamatkan juga termasuk dari Wali Songo, supaya NKRI ini wajahnya tidak berubah, bahwa kita adalah Bhinneka Tunggal Ika Pancasila, dan kita punya Islamnya Ahli Sunnah wal Jamaah rahmatan lil alamin, Madzhabul Arba'ah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Imam Abdul Qasim Al-Junaidi, Al-Baghdadi, Imam Ghazali, itu jangan sampai rubah, dan para ulama-ulama wali-wali Nusantara. Sebab ini sekarang ini NKRI dan bangsa ini menghadapi satu tantangan yang luar biasa. Ada beberapa mazhab yang jadi dari luar, ya, transnasional, begitu mazhab seperti ada mazhab HTI, Wahabi yang ingin berubah daripada falsafah kebangsaan dan falsafah keagamaan, termasuk juga dari kalangan Ba'alwi sendiri juga ingin berubah juga, menggantikan itu semua. Maka kita nih PWI berdiri ini dalam rangka menyadarkan seluruh masyarakat, seluruh rakyat Indonesia untuk segera membuat satu benteng yang kuat untuk kebangsaan kita, kenegaraan kita, untuk memperkuat keagamaan kita, bahwa kita keagamaan dan kebangsaan kita jangan sampai bisa dirubah oleh siapa. Itu PWI. Harapan dengan adanya PWI atau tujuan dengan PWI ada seperti apa? Harapannya masyarakat bisa kembali kepada amanat-amanat daripada para leluhur dan ulama-ulama yang ada di Indonesia yang sudah memberikan satu tonggak dan perisai atau memberikan satu pondasi yang sangat kuat tentang masalah keagamaan, baik secara akidah syariah yang sudah dipilih dan dicetak oleh para ulama sejak zaman dahulu. Itu masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia kembali ke ajaran para ulama, para kiai zaman dulu, dan memegang prinsip amanat kebangsaan dan kenegaraan. Di antara adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika Pancasila itu. Jangan sampai itu berubah dan masyarakat bisa memahami secara falsafah, bukan sekedar hanya lambangnya saja. Jadi harus memahami bahwa kita ini adalah di NKRI, kita ini adalah hidup bersama. Kita tidak boleh mencaci maki yang lain, kita tidak boleh menjatuhkan yang lain, dan kita juga tidak boleh merasa superior, merasa memiliki superioritas lebih daripada yang lain. Bahwa kita di Indonesia sama, kita bangsa dan bangsa, negara hukum, dan kita juga menghormati satu sama yang lain, yang agamanya berbeda, yang suku bangsa dan berbeda. Dan inilah yang menyebabkan Nusantara ini besar, dan inilah yang menyebabkan Nusantara ini bisa besar. Yang dilatih wilayah mana sih? Wilayah diantaranya ada Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Lebak, Serang, Cilegon, kemudian Kota Serang, Cirebon, Pandeglang, Provinsi Banten semuanya. Mudah-mudahan semua berjalan lancar. Cukup. Begitulah saudara-saudaraku, teman-temanku, sahabat-sahabatku dimanapun berada. Beliau adalah ketum dari Laskar Sabilillah PWILS Perjuangan Wali Songo, Gus Abbas Buntet, saat ditanyai oleh wartawan di daerah Cilegon, Banten. Beliau lembut, tegas, lugas, tepat, santun, dan beradab. Kita semua dapat memahami dan kita semua dapat membedakan bagaimana Laskar Sabilillah dan bagaimana dengan dari gerombolan yang sebelah, FPI ataupun HTI, apalagi si Kabid Debolowi. Beda jauh. Ini suatu bukti, fakta, dan semua bisa paham, semua bisa tahu. Cari di semua
beliau-beliau Laskar Sabilillah semua santun, semua sopan, dan tentunya beradab. Dan sangat jelas sekali di sini apa tujuan PWLS, apa tujuan Laskar Sabilillah, dan kenapa adanya dengan Laskar Sabilillah. Tentunya sudah diceritakan, dibeberkan oleh Gus Abbas Buntet. Makanya sahabat-sahabat, saudara-saudaraku dimanapun berada, untuk kita semua sebagai pribumi untuk menjaga Nusantara ini agar tidak diganggu, agar selalu terjaga marwah, selalu terjaga peninggalan dari leluhur-leluhur, peninggalan dari pejuang-pejuang bangsa Indonesia. Kita wajib pribumi untuk menjaganya. Dan tentunya kita akan menyingkirkan siapapun yang akan merusak Republik Negara Indonesia ini. Tentunya kita akan menjaga siapa yang akan membelokkan sejarah bangsa ini. Kita wajib, kita makan di tanah bumi ini, kita minum di tanah bumi ini, dan kita menginjak bumi Ibu Pertiwi ini. Rezeki kita ada di Nusantara ini. Itu sudah jelas semuanya, sahabat-sahabat, saudara-saudaraku. Dan sangat jelas bisa dibedakan kelembutan beliau. Bisa dibedakan. Coba ketum-ketum PWI Laskar Sabilillah disamakan dengan imam jumbo mereka. Jauh, sangat jauh. Laskar Sabilillah mengutamakan adab, kepribadian yang sangat santun, saling menghormati, saling menjaga. Tidak seperti mereka yang hanya berkoar-koar, tidak seperti mereka memprovokasi, menghasut, mengadu domba, yang gobloknya lagi jongos-jongos. Mereka pribumi tapi malah membela yang bukan siapa-siapa. Sungguh keterlaluan, karena mereka tidak pakai nurani, karena mereka, hati mereka sudah mati. Di sini sudah jelas bisa dilihat dan dibuktikan di mana kesantunan kami, di mana kearogannya mereka itu sangat jauh. Kita harus pandai, tidak usah berpikir yang macam-macam. Tidak perlu terlalu pintar untuk hal seperti ini. Kok dilihat saja sudah jelas kok. Dilihat saja sudah jelas. Kiai Imaduddin, Gus Abbas Buntet, dan para jajaran yang lainnya. Beliau-beliau dengan sopan, dengan santun untuk mengungkapkan sebuah hal, untuk mengatakan sebuah hal, untuk berdakwah, untuk berceramah. Coba kalian begitu melihat ketum-ketum dari Laskar Sabilillah, terus melihat gerombolan-gerombolan di klan Balawi saat mereka konser. Jauh. Akuilah itu. Jelas jauh. Para KB kalau ceramah isinya cuma seperti itu terus. Cari satu saja. Habib Dobolowi ceramah yang isinya pengajian, yang isinya mengajak santri-santri untuk baik dan benar, yang berceramah untuk keagamaan. Tidak ada. Cari satu saja. Tahu kan, paham, sahabat-sahabat, saudara-saudaraku? Karena mereka memang tidak seperti itu. Mereka terlahir memang sebagai bencana. Mereka terlahir untuk menjadi mesin provokator, provokasi. Mereka terlahir bukan untuk menggiring, untuk merekrut, untuk yang menjadi baik dan benar, tidak. Apalagi santun dan beradab, tentunya tidak. Mereka kan cuma bisa berkoar-koar. Coba suruh baca kitab kuning, mana dia bisa? Nggak bisa. Banyak kan kabib-kabib, mana ada yang baca Quran? Nggak ada. Masternya yang katanya master juga nggak bisa kok. Gimana yang bawah?
Mereka terlahir dan mereka tercipta itu memang bukan untuk kebaikan. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, kita harus cerdas. Kita punya mata dibuka untuk melihat kebenaran, kenyataan yang ada untuk sekarang. Dilihat. Nggak usah pakai kacamata, dilihat saja juga kelihatan. Dilihat, didengarkan. Sini terdengarnya sopan, di sini terlihat sangat bijaksana. Sikapnya saja jauh. Sikap arogan kok diikuti. Ya kamu buat tumbal lah. Tuh jongos-jongos, mukibin. Kamu buat tumbal, kamu buat pion. Kamu yang perang, kamu yang tarung. Kan cuma bisa begitu. Mau apa lagi? Kalau FPI jelas organisasi yang terlarang. Jika mereka muncul lagi, ya patut harus diratakan. Karena terlarang kok. Gimana sih? Yang melarang itu negara, bukan masyarakat. PKI terlarang. Muncul ya sikat. Kan seperti itu. Siapa ngomong PKI? Nggak usah saya yang bicara lah. Kalian cari sendiri. Tapi kalian tidak percaya karena kalian jongos. Apa ya? Kalian diciptakan, dilahirkan hanya untuk menjadi jongos. Bagaimana anak cucu kalian nanti? Dosa itu loh. Anak cucu kalian harus menanggung tanaman-tanaman yang kalian tanam kepada gabib-gabib Dobolowi. Rugi. Kita itu di sini raja. Mereka itu klan Balawi adalah pendatang. Itu logikanya. Yang pintar jadi orang. Mau insaf, mau sadar sampai kapan, apa mau dibawa sampai mati, tidak mengerti kebenaran, kan rugi. Itulah bodoh. Mati dalam ketidaktahuan. Mati dalam ketidaktahuan. Kan sayang. Dan itu jelas Habib Dobolowi bukan cucu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasabnya tidak tersambung. Mau bukti apa lagi? Sudah bukti kok. Nggak usah diingkari. Tinggal mengaku saja. Legowo. Kan enak. Sahabat-sahabatnya tambah banyak kalau kalian legowo. Dan banyak loh yang sudah mengakui dan legowo yang akhirnya masuk PWLS Laskar Sabilillah. Kaji-kaji sekarang sudah tidak dimintai uang. Kiai-kiai sudah tidak didekati lagi dimintai uang, tidak dimintai kambing, tidak dimintai ayam, burung, uang, duit. Ulama-ulama sekarang sudah tidak didekati Habib lagi. Jadi aman. Kalau dulu dimintai, ada kambing ya itu, ada ayam segala, burung-burung, ada uang, ada beras lagi. Kacau nggak? Itu kok dianggap junjungan. Nemen rek. Nemen coy. Yang pintar. Ada otak, ada hati, ada akal. Ada mata, ada mulut. Mata untuk melihat kenyataan, mulut untuk berbicara yang baik dan benar. Di medsos banyak itu. Mukibin tidak terima kalau ada postingan framing lah. Kalau kamu framing gimana? Apa cuma kamu yang bisa framing? Aneh. Kami semua juga bisa, tapi tidak seperti itu. Kami punya cara tersendiri yang lebih santun. Sahabat-sahabatku, dimanapun berada, ayolah kita bangkit, ayolah kita berpikir cerdas. Kita ini di bumi bangsa Indonesia, milik NKRI ini, milik Nusantara ini. Kita jaga segala keutuhannya, kita jaga peninggalan nenek moyang kita jaga peninggalan leluhur kita jaga peninggalan dari pejuang-pejuang Indonesia. Dan tetap NKRI harga mati.